Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Kekui ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Di bagian 2, aplikasi ini kita akan membahas mengenai submateri konsep keseimbangan kimia. Contoh keseimbangan kimia yang sering kita jumpai ialah pada saat proses memanaskan air. Teman-teman semua, pernahkah Anda mengamati air yang dipanaskan dalam sebuah wadah tertutup? Jika belum, coba amati gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwasanya molekul-molekul air yang ada pada permukaan bergerak cukup cepat untuk lepas dari fase cairnya dan ia akan menguap. Nah, logikanya, apabila air dipanaskan pada wadah yang terbuka, tidak mungkin molekul air akan kembali ke fase cairnya sehingga uap air yang terbentuk lama-kelamaan akan habis. Namun, jika air tersebut dipanaskan pada wadah yang tertutup sebagaimana gambar, maka akan terlihat jelas perbedaannya. Di sini, uap yang terbentuk tidak dapat melepaskan diri sehingga ia kembali lagi pada fase cairnya, alias mengembun. Di sini, di awal reaksi, terdapat sedikit molekul air dalam uap sehingga kecepatan pengembunannya rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, penguapan akan terus berlanjut dengan kecepatan yang lebih besar daripada pengembunan. Maka dari itu, tak heran jika volume air akan menyusut dan volume uap akan bertambah. Bertambahnya molekul uap air akan mengakibatkan molekul-molekul saling bertabrakan dan bergabung dengan cairan. Pada akhirnya, kecepatan penguapan dan pengembunan menjadi sama. Keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan pembentukan produk sama dengan kecepatan pembentukan reaktan mendasari konsep keseimbangan kimia yang bersifat dinamis. Lantas teman-teman, apakah yang dimaksud reaksi reversibel itu? Ya, betul sekali. Reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang dapat balik yang mana zat produk dapat kembali menjadi zat semula atau zat reaktan. Lalu muncul pertanyaan lagi, bagaimanakah ciri-ciri keseimbangan kimia yang bersifat dinamis? Keseimbangan kimia yang dinamis itu setidaknya memiliki 5 ciri-ciri berikut, yakni yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang saling berlawanan. Yang kedua, berlangsung dalam ruang tertutup yang memiliki suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat. Namun di sini ia mengalami perubahan mikroskopis atau perubahan yang tidak dapat dilihat. Dan yang terakhir, setiap komponen zat tetap ada. Di beberapa referensi buku yang saya baca, contoh keseimbangan kimia yang paling banyak dilakukan percobaan ada pada reaksi penguraian gas N2O4 menjadi gas NO2. Untuk lebih jelasnya, amati gambar berikut ini. Reaksi penguraian gas N2O4 memiliki persamaan reaksi setara, yakni N2O4 menjadi 2NO2. Reaksi dimulai dari gambar yang paling kiri. Di situ dapat dilihat bahwasanya reaktan berupa gas N2O4 tidak memiliki warna. Nah, selanjutnya ditunjukkan lagi dan gambar yang berada di tengah-tengah. Di situ gas N2O4 mulai terurai menjadi gas NO2 yang berwarna coklat muda. Reaksi akan terus berlanjut sampai keseimbangan kimia tercapai dengan ditandai adanya konsentrasi N2O4 dan NO2 bersifat konstan dan warna mencapai final atau tidak berubah lagi. Di situ ditunjukkan dengan gambar paling kanan yang mana zat berubah menjadi coklat tua. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya,
Reaksi yang dapat berlangsung dua arah disebut sebagai reaksi dapat balik atau reaksi reversibel. Apabila kecepatan atau laju reaksi ke arah kanan ke produknya sama dengan kecepatan laju reaksi ke arah kiri atau ke reaktannya, maka reaksi tersebut dapat dikatakan dalam keadaan setimbang yang ditandai dengan panah setengah bolak-balik. Teman-teman semua, pada saat setimbang ada beberapa kemungkinan keadaan konsentrasi produk dan reaktan. Misalnya pada reaksi berikut, A2 menjadi 2A. Pada reaksi tersebut, A2 bertindak sebagai reaktan dan A bertindak sebagai produk. Karena ditandai dengan panah setengah bolak-balik, maka dapat dipastikan bahwasanya persamaan reaksi tersebut merupakan persamaan reaksi kesetimbangan. Terdapat 3 kemungkinan keadaan setimbang, yakni kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Di antara teman-teman semua, adakah yang bisa mengartikan ketiga grafik tersebut? Ayo, siapa? Oke, kita bahas bersama ya. Di sini sebelum kita masuk ke kemungkinan-kemungkinan, kita harus tahu dari persamaan reaksi itu mana yang reaktan dan mana yang produk. Reaktan adalah yang di sebelah kiri, yakni A2, dan ditunjukkan dengan warna merah. Sementara produk ada yang di sebelah kanan dan ditunjukkan dengan warna biru. Kemungkinan pertama, bisa dilihat bersama bahwasanya pada awal terjadinya reaksi, konsentrasi reaktan warna merah itu maksimal. Tapi makin lama seiring berjalannya waktu, dia akan berkurang, grafiknya menurun. Sementara konsentrasi produk yang awalnya 0 dalam artian dia belum terbentuk, makin lama makin bertambah. Artinya grafiknya meningkat. Pada saat setimbang, di kondisi grafik tersebut sejajar, ternyata konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Beda lagi dengan kemungkinan yang kedua. Di sini pada saat setimbang yang kondisi grafiknya itu sejajar, ternyata konsentrasi reaktan masih lebih besar daripada konsentrasi produknya. Kalau di kemungkinan yang ketiga, di sini pada saat grafiknya itu sejajar, ternyata mereka berimpit. Artian reaktan dan produk memiliki konsentrasi yang sama besar. Setelah kita mengetahui penjelasan terhadap ketiga kemungkinan tersebut, lantas muncul pertanyaan lagi. Kemungkinan manakah yang diharapkan terjadi pada saat proses produksi atau industri? Yang mana menurut kalian? Ya, benar sekali. Yang diinginkan pada saat proses industri tersebut ada pada kemungkinan pertama, di mana konsentrasi produk yang dihasilkan itu lebih besar daripada konsentrasi reaktannya. Sampai sini paham ya bagaimana cara membedakan grafik-grafik tersebut? Next, kita beralih ke pengklasifikasian kesetimbangan kimia. Nah, berdasarkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi, kesetimbangan kimia itu dapat dibedakan menjadi dua, yakni kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Menyandang kata homogen itu artinya kesetimbangan yang mana wujud zat yang terlibat dalam reaksi hanya terdiri atas satu fase. Contohnya 2SO2 ditambah dengan O2 menjadi 2SO3. Di situ fase yang ada dalam kurung itu G, artinya gas. Semua zat yang terlibat dalam reaksi tersebut berfase gas. Begitu pula pada reaksi yang kedua, yakni NH4OH menjadi NH4+ plus OH-. Di situ bisa kalian lihat bahwasanya huruf yang ada dalam kurung itu akhi atau aquos yang menunjukkan bahwasanya kesetimbangan tersebut dalam fase larutan, larutan, dan larutan.
Lanjut ke pengklasifikasian yang kedua, yakni kesetimbangan heterogen. Kata heterogen itu bermakna banyak, yang artinya kesetimbangan terjadi pada lebih dari satu fase. Contohnya yang pertama, CaCO3 menjadi CaCO plus CO2. Di situ CaCO3 berfase S atau solid, yang artinya dia berbentuk padat. Kemudian CaCO itu berfase S juga, solid, yang artinya dia padat, dan CO2 itu baru fasenya gas. Jadi yang pertama itu kesetimbangan dalam fase padat dan gas. Kemudian contoh kedua, ada BaSO4 menjadi Ba2+ plus SO4 2-. Di situ BaSO4 berfase S atau solid, yang artinya dia dalam bentuk padatan. Sementara Ba2+ itu berfase aqui atau aquos, yang berarti dia larutan, dan SO4 2- itu juga aquos, yang berarti larutan. Jadi kesetimbangan pada contoh 2 itu berada pada fase padat dan larutan. Contoh ketiga ada CaHCO3 2 menjadi CaCO3 plus H2O plus CO2. CaHCO3 2 itu merupakan aquos, yang berarti larutan. Sedangkan CaCO3 fase S berarti padatan, H2O fase L berarti liquid atau cairan, dan CO2 fase G berarti gas. Jadi di contoh ketiga itu kesetimbangan dalam fase larutan, padatan, cairan, dan juga gas. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung video bagian 2. Kita lanjutkan ke video bagian 3 mengenai tetapan kesetimbangan. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.